psikologis manusia, tumbal harus diberikan. Halo semuanya, balik lagi di channel Hai Tomo. Oke guys, jadi di video kali ini gue mau nyeritain salah satu cerita horor yang gue baca dari akun Twitter bernama Horor Psikologis. Buat kalian yang baru gabung di channel gue, jangan lupa kalian bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe guys, biar gue makin semangat lagi kontennya dan bawain cerita-cerita horor lainnya buat kalian. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke ceritanya. Cerita ini berjudul Tumbal Keserakahan. Pak Seno, seorang pedagang bakwan KW sederhana, dikenal baik di kampungnya. Setiap pagi, ia mendorong gerobaknya yang usang berhenti di depan sekolah, pasar, atau di ujung gang-gang kecil tempat anak-anak sering berkumpul. Bakwannya terkenal renyah dan gurih, membuat pelanggan setianya selalu ingin kembali. Pak Seno, bakwannya 2 tambah tahu 1 ya, teriak seorang bocah sambil menyerahkan uang koin. Siap nak, tunggu sebentar ya, ini bonus cabai buat kamu, balas Pak Seno sambil tersenyum ramah. Hidupnya memang pas-pasan, tapi ia tidak pernah mengeluh. Namun, dalam hati, ia terus bertanya-tanya, apakah hidupnya akan terus seperti ini? Ia ingin memberikan hidup yang lebih layak untuk istri dan anaknya. Suatu hari, sesuatu yang aneh terjadi. Setelah pulang dari berjualan, Pak Seno melihat seseorang yang berdiri di dekat gerobaknya yang diparkir di depan halaman rumah. Sosok itu berpakaian serba hitam dengan topi lebar yang menutupi wajahnya. "Permisi Pak, cari siapa?" tanya Pak Seno. Sosok itu tak menjawab. Ia hanya mengeluarkan kantong kain kecil dari sakunya dan meletakkannya di atas gerobak Pak Seno. "Pak, ini apa?" tanyanya lagi, tapi sosok itu sudah menghilang di balik gelap malam. Pak Seno membuka kantong itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada butiran-butiran kecil berwarna hitam yang mengeluarkan aroma tajam. Ia merasa bingung, tapi entah kenapa ada dorongan dalam hatinya untuk menyimpan benda tersebut di gerobaknya. Bakwan Pak Seno menjadi lebih laris dari biasanya. Seminggu setelah itu, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Pelanggan terus berdatangan, bahkan orang-orang dari kampung sebelah mulai ikut membeli. "Pak, kok makin banyak yang beli dagangan kita? Bakwan KW kita ada resep baru kah?" tanya Bu Rina suatu malam saat membantu suaminya membersihkan gerobak. "Enggak ada yang berubah, semua masih sama seperti biasa. Mungkin ini rezeki kita," jawab Pak Seno sambil tersenyum. Dalam waktu singkat, usaha Pak Seno berkembang pesat. Gerobaknya yang kecil diganti dengan gerobak baru yang lebih besar dan dicat berwarna biru cerah. Ia juga mempekerjakan 2 karyawan untuk membantunya memasak dan melayani pelanggan. Tak hanya itu, Pak Seno juga membeli beberapa gerobak untuk dijalankan di tempat lain. Rumahnya yang dulu kecil dan reot kini berubah menjadi rumah yang lumayan besar dengan pagar besi. Kehidupan keluarga Pak Seno seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Namun, di balik kesuksesan itu, desas-desus mulai bermunculan. "Bu Sari, apa nggak aneh? Jualan bakwan gitu kok bisa kaya raya?" bisik Putarjo pada suatu sore. "Iya, aku dengar katanya Mas Seno itu pakai pesugihan. Banyak yang bilang dia harus kasih tumbal segala," jawab Bu Sari dengan nada serius. "Ih, serem, aku jadi takut beli bakwannya," sahut Putarjo sambil bergidik. Gosip itu semakin menyebar. Setiap sudut kampung membicarakan hal yang sama. Malam itu, setelah semua pekerja pulang, Pak Seno duduk merenung di ruang tamu. Bu Rina, istrinya, mendekatinya dengan wajah gelisah. "Pak, aku nggak enak. Orang-orang di kampung mulai curiga sama kita.
katanya dengan suara pelan. Biarkan saja, mereka cuma iri, kita nggak perlu peduli, jawab Pak Seno sambil menghela napas panjang. Tapi, aku sering dengar suara aneh malam-malam di dapur. Kamu yakin semua nggak ada hubungannya dengan sesuatu yang nggak wajar? Bu Rina menatap suaminya dengan cemas. Pak Seno terdiam, memandang keluar jendela. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ada sesuatu yang salah, tapi ia tidak mau membahasnya dengan istrinya. Sudahlah Bu, kamu terlalu banyak berpikir. Tidur saja, besok kita harus bangun pagi, katanya, mencoba mengakhiri pembicaraan. Namun, saat Bu Rina pergi ke kamar, Pak Seno tetap duduk di ruang tamu. Dan karyawan baru Pak Seno merasa ada sesuatu yang aneh. Sejak hari pertama ia bekerja di rumah itu, meski suasana terlihat biasa saja di siang hari, ada keheningan malam yang membuat bulu kuduknya meremang. Rumah besar milik Pak Seno dengan dapur yang luas dan peralatan modern menyimpan hawa yang terasa ganjil. Suatu malam, Dani harus lembur di dapur untuk mempersiapkan adonan bakwan untuk hari berikutnya. Lampu dapur yang terang benderang tak mampu menghilangkan rasa was-was yang tiba-tiba menyelimutinya. Saat ia sedang sibuk mengaduk adonan, terdengar suara gemerisik dari pojok ruangan. Dani berhenti sejenak, memandang ke arah suara itu. Siapa di sana? Panggilnya dengan suara gemetar. Tak ada jawaban. Ia mencoba mengabaikan dan kembali bekerja. Tapi suara itu muncul lagi. Kali ini lebih keras, seperti sesuatu yang menggesek-gesek lantai. Dani menelan ludah. Ia beranikan diri melangkah mendekati sumber suara. Ketika ia menoleh ke sudut dapur, ia melihat sesuatu. Bayangan hitam bergerak cepat melintasi dapur menuju pintu belakang. Halo, ini siapa? Kata Dani, mencoba terdengar tegar meski tubuhnya bergetar. Ia mendekati pintu belakang dengan langkah pelan, tapi saat membuka pintu, yang ia temukan hanya angin dingin yang menerpa wajahnya. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Keesokan harinya, Dani menceritakan kejadian itu kepada rekan-rekan kerjanya. Semalam, aku lihat sesuatu di dapur, bayangan hitam, besar, bergerak cepat, katanya dengan nada serius saat mereka berkumpul di ruang istirahat. Ah, palingan tikus besar, rumah segede ini pasti banyak tikusnya, balas Tono, salah satu karyawan senior sambil tertawa kecil. Tikus ada yang sebesar itu, Ton. Aku yakin itu bukan tikus biasa, bantah Dani dengan wajah tegang. Sudahlah Dan, jangan banyak mikir, mungkin kamu kecapean. Dapur di malam hari memang suka bikin parno, ujar Tono mencoba meredakan suasana. Namun, Dani tak bisa melupakan bayangan itu. Ada sesuatu yang tak biasa, sesuatu yang membuatnya merasa diawasi setiap ia berada di dapur. Tak lama setelah kejadian itu, salah satu karyawan, Yanti, mulai menunjukkan tanda-tanda sakit. Awalnya, ia hanya terlihat lemas dan sering mengeluh pusing. Yanti, kamu kenapa? Kok pucat banget? Tanya Bu Rina suatu pagi saat melihat Yanti duduk di pojok dapur. Enggak tahu Bu, rasanya badan ini lemas terus. Semalam saya mimpi buruk lagi, jawab Yanti dengan suara lemah. Mimpi apa? Tanya Dani, penasaran. Yanti menghela napas panjang sebelum menjawab. Ada sosok hitam dengan mata merah menyala. Dia berdiri di ujung tempat tidurku. Diam saja, tapi aku merasa sesak, seperti sulit bernapas. Dani yang mendengar itu langsung teringat bayangan hitam yang ia lihat di dapur. Ia menatap Yanti dengan cemas. Itu bukan cuma mimpi, Yanti. Aku juga lihat bayangan hitam di dapur malam itu, kata Dani. Suaranya bergetar. Yanti hanya mengangguk pelan, seolah mengiyakan ketakutan Dani. Beberapa hari kemudian, kondisi Yanti mulai memburuk. Ia sering mengigau, memanggil-manggil sosok hitam itu yang sering mengganggunya. Hingga suatu malam, tubuhnya mendadak kejang-kejang sebelum ia menghembuskan napas terakhir.
Kabar kematian Yanti menyebar cepat. Para karyawan lain yang semula mengabaikan kejanggalan di rumah Pak Seno, kini tak bisa lagi menutupi rasa takut mereka. "Ton, aku nggak mau kerja di sini lagi. Ini udah gak wajar," bisik Dani pada Tono setelah pemakaman Yanti. "Aku juga mulai takut, Dani. Tapi kalau kita keluar, kita mau kerja apa lagi? Cari kerja sekarang susah," balas Tono dengan nada gelisah. Sementara itu, gosip di kampung semakin liar. Orang-orang mulai membicarakan kematian Yanti sebagai bukti Pak Seno benar-benar menggunakan pesugihan. Itu pasti tumbalnya. Dengar-dengar kalau pesugihan gak pakai tumbal, yang punya pesugihan bakal kena sendiri, kata Bu Sari pada tetangganya. "Ih, serem, pokoknya aku gak mau beli bakwan dari dia," sahut Bu Tarjo sambil bergidik. Rumah besar Pak Seno yang dulu menjadi kebanggaan, sekarang menjadi sumber ketakutan bagi semua orang. Dani dan karyawan lainnya hanya bisa berharap agar mereka tidak menjadi korban berikutnya. Malam itu, udara terasa dingin menusuk. Pak Seno duduk di bawah pohon besar di halaman rumahnya, membawa sesajen berupa bunga, kemenyan, dan mangkuk berisi darah ayam. Sinar bulan yang temaram menyoroti wajahnya yang penuh kegelisahan. Dengan tangan gemetar, ia mulai menaburkan bunga di sekitar pohon, sambil menggumamkan doa-doa dengan nada yang nyaris tak terdengar. "Aku sudah memenuhi permintaan kalian. Sudah cukup, jangan ambil lebih banyak lagi," bisiknya dengan suara serak. Angin tiba-tiba berhembus kencang, membawa aroma busuk yang menusuk hidung. Dari kegelapan di balik pohon, muncul suara berat dan serak yang membuat jantung Pak Seno berdebar kencang. "Tumbal berikutnya harus segera diberikan. Jika tidak, kamu dan keluargamu yang akan kami ambil." Suara itu bergema di telinganya, seolah datang dari segala arah. Pak Seno menggigil ketakutan. Wajahnya pucat pasi. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Tidak, tolong, beri aku waktu. Aku tidak bisa kehilangan lebih banyak orang," katanya memohon. Namun, suara itu tertawa pelan, tawa yang dingin dan mengerikan. "Kesepakatan telah dibuat, manusia. Keserakahanmu telah mengikatmu pada kami. Ingat, kami selalu mengawasi." Pak Seno menunduk, tak mampu membalas. Dengan langkah gontai, ia kembali ke rumah, meninggalkan aroma kemenyan yang samar-samar masih tercium. Ketika Pak Seno membuka pintu rumah, Purina sedang duduk di ruang tamu. Dengan wajah tegang, matanya tajam menatap suaminya. "Kamu dari mana, Pak? Aku lihat kamu lagi di bawah pohon itu," tanya Purina dengan nada curiga. "Sudah, gak usah tanya-tanya, tidur saja. Besok pagi, kamu harus bangun lebih awal," jawab Pak Seno cepat, sambil menghindari tatapan istrinya. Purina tidak puas dengan jawaban itu. "Aku tahu, ada yang gak beres. Kamu akhir-akhir ini sering keluar malam. Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan semua gosip yang beredar di kampung," desaknya. Pak Seno membanting pintu tanpa menjawab. "Tidur saja, Rin. Aku capek," teriaknya dari balik pintu. Purina duduk diam, menatap ke arah kamar dengan perasaan campur aduk. Ada sesuatu yang tidak diceritakan suaminya, dan ia takut mungkin ada gosip kampung yang benar adanya. Sementara itu, Dani, salah satu karyawan, mulai dihantui rasa takut. Malam itu, ia melihat Pak Seno membawa sesuatu yang dibungkus kain merah menuju pohon besar. Keingintahuan membuatnya memberanikan diri mengintip dari jauh. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Bisik Dani pada dirinya sendiri. Dia melihat Pak Seno menunduk sambil mengapalkan sesuatu, lalu menaruh bungkusan itu di bawah pohon. Setelah itu, angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat daun-daun kering berterbangan. Dani mundur perlahan, takut ketahuan. Keesokan harinya, Dani bercerita kepada Tono. "Ton, aku yakin Pak Seno ada main dengan sesuatu yang gak beres. Semalam aku lihat dia bawa sesajen ke pohon besar di halaman," kata Dani dengan nada serius. "Sesajen? Kamu serius?" Tono mencoba memastikan.
Iya, ini makin gak wajar. Yanti meninggal. Terus malam-malam dia kayak orang ngomong sendiri di pohon. Aku gak mau jadi korban berikutnya, ucap Dani dengan wajah pucat. Tono terdiam. Ia mulai merasa bahwa pekerjaan ini tidak layak untuk dipertahankan. Meski bayarannya cukup besar. Di malam yang sama, ketika Paseno masuk ke kamar dengan berteriak, Burina langsung menyusulnya dengan sabar, mencoba bertanya lagi. Pak, apa yang sebenarnya kamu lakukan di luar malam-malam? Jangan bohong lagi. Paseno menghela napas panjang. Ia duduk di tepi tempat tidur, menunduk dan akhirnya berkata dengan nada lemah. Aku hanya ingin kita keluar dari kemiskinan. Semua yang kulakukan ini untuk keluarga. Tapi kenapa harus seperti ini? Aku dengar orang-orang bilang tentang pesugihan. Apa itu benar, Pak? Burina mendesak. Air matanya mulai menetes. Paseno hanya diam, lalu beranjak pergi ke ruang tamu. Ia tahu, pengakuannya hanya akan membuat istrinya semakin takut. Di dalam hatinya, ia menyesal telah memulai semua ini. Tetapi, ia juga harus tahu bahwa sekarang ia sudah terjebak terlalu dalam. Malam itu, ia duduk di ruang tamu, menatap rumah besar yang kini terasa seperti penjara. Di luar, bayangan hitam melintas cepat di halaman, seperti sedang menunggu giliran untuk mengambil tumbal berikutnya. Rumah besar Paseno kini terasa sunyi dan mencekam. Akhirnya, setelah beberapa minggu kematian Yanti, semua karyawan memutuskan untuk berhenti bekerja. Tidak ada yang berani lagi mendekati rumah itu. Suara-suara aneh, bayangan hitam, dan hawa dingin yang menyelimuti tempat itu membuat para tetangga semakin yakin bahwa rumah itu telah menjadi sarang makhluk gaib. Di dapur yang kini kosong, alat-alat masak berdebu dan gerobak besar hanya teronggok tak terpakai. Paseno, yang dulunya sibuk melayani pelanggan, kini menghabiskan hari-harinya dalam keheningan. Pendapatannya menurun drastis, namun yang membuatnya lebih takut adalah ancaman makhluk gaib yang selalu terngiang di telinganya. Tumbal berikutnya harus segera diserahkan. Suatu malam, Burina terbangun oleh suara ririh di kamar anak mereka. Wati, ia membuka mata. Tubuhnya merinding karena mendengar suara seperti bisikan, namun tidak jelas dari mana asalnya. Dengan gemetar, ia menyentuh tangan Pak Seno yang terbaring di sebelahnya. Pak, bangun, ada suara dari kamar Wati, bisiknya panik. Pak Seno yang sudah kelelahan dengan semua beban pikirannya, hanya bergumam. Sudah, tidur saja Rin, itu mungkin hanya angin. Tidak Pak, suaranya seperti ada orang yang berbicara, desak Burina. Pak Seno menghela napas dan bangun dengan enggan. Mereka berdua berjalan menuju kamar Wati. Saat membuka pintu, mereka melihat putri mereka tertidur pulas. Namun, ada sesuatu yang aneh di sudut kamar. Burina menunjuk dengan wajah pucat. Pak, itu bayangan apa di pojok sana? Pak Seno melihat ke arah yang ditunjuk istrinya. Sebuah bayangan hitam besar tampak diam di sana. Matanya merah menyala, menatap mereka tanpa berkedip. Keluar dari rumahku, teriak Pak Seno sambil meraih benda apa saja yang ia gunakan untuk mengusir sosok itu. Namun, makhluk itu tidak bergerak. Sebaliknya, suara serak yang dingin memenuhi ruangan. Waktumu telah habis manusia, tumbal harus diberikan. Pak Seno mencoba melawan rasa takutnya. Ambil aku saja, jangan ambil mereka. Ini semua salahku. Makhluk itu tertawa dingin. Keserakahan tak bisa ditebus hanya dengan pengorbananmu sendiri. Semuanya akan kami ambil, satu persatu. Setelah berkata itu, makhluk itu menghilang, lenyap seketika. Di tengah malam hari berikutnya yang gelap, suara jeritan menggema dari kamar Wati. Pak Seno dan Burina terbangun dengan terkejut dan langsung berlari ke kamar anak mereka. Ketika pintu terbuka, pemandangan yang mereka lihat membuat Burina jatuh pingsan. Wati terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat, tubuhnya kaku tak bernyawa. Di lantai, Burina tersungkur setelah kehilangan kesadaran. Pak Seno terhuyung mendekati tubuh anaknya. Tidak, ini tidak mungkin, jangan ambil anakku, teriak Pak Seno histeris, memeluk tubuh kecil putrinya yang dingin. Namun, suara dingin itu kembali terdengar, memenuhi seluruh ruangan.
Perjanjian adalah perjanjian. Manusia, keserakahanmu adalah kutukan bagi keluargamu. Ini baru permulaan. Pak Seno terjatuh ke lantai, menangis terseduh-seduh. Dalam keputusasaan, ia melihat ke arah jendela. Bayangan hitam itu perlahan menghilang, meninggalkan keheningan yang menusuk. Keesokan harinya, kabar kematian Wati menyebar ke seluruh kampung. Para tetangga hanya bisa bergunjing dari jauh. Tak ada yang berani mendekati rumah itu. Purina masih berbaring tak sadarkan diri, sementara Pak Seno duduk di depan pohon besar di halaman rumahnya. Malam itu, Pak Seno duduk di ruang tamu rumahnya, yang terasa semakin sunyi. Bayangan wajah anaknya Wati terus menghantui pikirannya. Ia sadar bahwa keserakahannya telah membawa kehancuran bagi keluarganya. Di tangan tergenggam sebuah kalung emas kecil, benda terakhir yang ia dapatkan dari makhluk gaib sebagai simbol perjanjian mereka. Dengan tekad bulat, ia melangkah keluar rumah, menuju pohon besar di halaman. Udara malam semakin terasa menusuk, membuat bulu kuduknya berdiri. Di bawah pohon itu, ia telah menyiapkan tumpukan barang-barang yang ia terima selama perjanjian. Sesajen, perhiasan, dan benda-benda lain yang menjadi bukti dari kejahatan batinnya. Saat ia menyalakan api di atas barang-barang tersebut, suara berat dan serak kembali terdengar dari kegelapan. Apa yang kau lakukan, manusia? Pak Seno berdiri dengan gemetar, namun ia memberanikan diri untuk menjawab. Aku menghentikan semuanya. Ambil kembali kekayaanmu. Aku tidak butuh apa-apa lagi. Aku hanya ingin keluargaku bebas. Bayangan hitam muncul perlahan dari balik pohon. Matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah Pak Seno. Kamu pikir semudah itu keluar dari perjanjian ini? Semua yang kamu nikmati telah kami beri. Harga yang harus dibayar adalah nyawamu. Pak Seno menatap makhluk itu dengan mata berkaca-kaca. Ambil saja nyawaku, aku tidak peduli, tapi lepaskan istriku. Biarkan dia hidup tenang. Jangan ganggu dia lagi. Makhluk itu tertawa dingin. Manusia memang lemah, selalu menyesal di akhir. Baiklah, kami akan menerima pengorbananmu. Tapi ingat, bekas dosa ini tidak akan pernah hilang. Angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat api semakin membesar. Di dalam api, Pak Seno melihat bayangan Wati tersenyum kepadanya, membuat hatinya sedikit tenang. Keesokan paginya, Burina menemukan suaminya tergeletak di bawah pohon besar itu. Tubuhnya sudah dingin, namun di wajahnya ada ekspresi damai yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dengan bantuan para tetangga, Burina menguburkan Pak Seno di pemakaman kampung. Meski penuh dengan rasa kehilangan, ia merasa ada beban besar yang hilang dari kehidupannya. Beberapa bulan setelah kepergian Pak Seno, Burina memutuskan untuk menjual rumah besar mereka. Ia pindah ke rumah kecil di pinggir kampung dan melanjutkan usaha bakwan kawi milik suaminya. Kini ia berjualan lagi dengan menggunakan gerobak kecil yang pernah menjadi saksi perjuangan awal mereka. Suatu pagi, seorang tetangga, Pak Tarman, mampir ke gerobak Burina. Bu, aku salut. Setelah semua yang terjadi, ibu masih berjualan begini. Burina tersenyum kecil. Harta itu tidak ada artinya, Pak. Kalau hidup kita penuh dengan dosa, semua itu cuma beban. Sekarang aku cuma mau hidup sederhana dan tenang. Tetangga-tetangga mulai sering membantu Burina. Setahun kemudian, rumah megah itu tetap dibiarkan kosong oleh pemilik barunya. Menjadi sarang bagi kisah-kisah seram yang diceritakan dari generasi ke generasi. Dan pohon besar di halaman rumah itu tetap berdiri, menjadi saksi bisu keserakahan manusia membawa kehancuran. Di bawah pohon besar di halaman rumah lama Pak Seno, anak-anak kampung sering bermain tanpa rasa takut. Pohon itu tetap berdiri kokoh, namun kini hanya menjadi saksi bisu kisah tragis seorang pedagang yang terlena oleh keserakahan. Burina tetap berjualan bakwan kawi setiap pagi. Di gerobaknya, ia menggantungkan sebuah tulisan kecil yang sering menarik perhatian pelanggan. Harta bisa dicari, tapi keluarga tidak. Jangan korbankan cinta untuk kekayaan. Pesannya menyebar, menjadi pelajaran bagi orang-orang di kampung itu. Tamat. Oke semuanya, sekian cerita horor yang gue ceritain hari ini.
Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa buat klik tombol like, komen, dan subscribe. Dan buat kalian yang punya ide konten buat gua harus bikin konten apa, ngapain, kalian tulis aja di kolom komentar. Nanti gua bakal bikin. Pamit.